Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Balagha risalah wa nasaha wa jahada billahi haqqa jihadihi haqqal yaqin. Tarakana ala nahjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa haliku. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Ini speaker tadi nyalain mati nyalain. Berarti harus kepikir banget. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian Adab al-Mufrad ya, kitab Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala. Terakhir kita membahas tentang seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini hadis Bukhari, hadis Sahih ya, ada juga dalam riwayat Muslim dari sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali khairun, apakah amal yang paling baik? Kadang beliau ditanya ayyul a'mali afdal, apa amal paling afdal. Nah sekarang beliau ditanya ayyul a'mali khairun, amal apa yang paling baik? Yang pertama adalah imanun billah, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah jihadun wa jihadun fi sabilihi, berjihad di jalan Allah. Yang ketiga ditanya lagi beliau fa ayyu riqabi afdal, lalu budak sahaya apa yang paling afdal, yang dimerdekakan, yaitu aglah hasamanan wa anfasuha inda ahliha, budak yang paling mahal harganya dan juga yang paling berharga di majikannya. Itu kalau dibebaskan, dimerdekakan, maka itu tentunya pahalanya juga lebih baik dan lebih afdal. Kemudian beliau ditanya afara'aita illam asqati ba'dal amal. Beliau ditanya, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan yang tadi itu, amalan-amalan terbaik tidak bisa saya lakukan. Iman kepada Allah ya sudah iman, kemudian berjihad juga tidak bisa, kemudian merdekakan budak juga saya nggak punya budak, orang miskin. Abu Dzar kan termasuk sahabat yang tidak kaya lah gitu ya. Maka beliau SAW memberikan saran, kalau kau tidak bisa mencapai amalan-amalan terbaik itu, maka beliau mengatakan bersabda, fatu'inu dha'i'an aw sani'an aw tasna'u li akhrab. Bantulah saudaramu dalam pekerjaannya. Bantulah saudaramu dalam pekerjaannya. Kita kadang membantu orang, tetapi tidak sedikit atau jarang orang yang membantu orang lain dalam pekerjaannya. Kita punya teman, dia kerjanya apa, dibantu. Kita punya teman berdagang, dibantu. Itu namanya membantu teman di dalam pekerjaan. Berarti dengan tenaga ya bantuan. Dengan tenaga. Teman kita jualan bala-bala kan dibeli ya. Panggilis ke kolna. Yang tolong perasaan kan. Kebiasaan. Biasanya mah teko. Modalnya orang balik gitu. Modalnya orang balik. Dan jadi kalau kita tidak bisa berjihad, tidak juga iman kita ini kuat-kuat banget, tidak bisa merdekakan budak juga karena kita tidak punya begitu, maka yang bisa kita lakukan termasuk amalan terbaik adalah menolong teman kita dalam pekerjaannya. Ini perbuatan mulia dan termasuk perbuatan yang terbaik yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Karena kita kadang yaitu belanja atau menolong itu ke orang lain, bahkan ke teman sendiri tidak gitu. Ke teman sendiri tidak. Qala afara'aita in da'uftu. Kemudian gimana kalau itu nggak bisa juga gitu, saya nggak bisa bantu teman dalam pekerjaannya. Maka beliau menyarankan tada'un nas min asyarr. Maksudnya itu adalah hindarkan manusia dari keburukan. Artinya jangan sampai orang itu dirugikan. Jangan sampai orang dirugikan.
Kalau kita tidak bisa berjihad, kita tidak bisa memperdekakan budak, kita juga tidak bisa membantu orang lain, itu paling minimal itu jangan buat kerugian pada orang lain. Jangan mengganggu orang, jangan menyinggung, merugikan orang. Itu adalah cara terbaik, amal terbaik yang kita bisa lakukan. Ya, setelah yang tadi Abdul itu nggak bisa, maka cara terakhir adalah biarkan manusia tidak diganggu, biarkan manusia tidak terkena madorot kita. Ya main orang bantu henteu ngamadorotan terus. Ya Allah ngancing gila ngabantu henteu, kemudian ngadukung henteu, ngadoakeun henteu, tapi bully ngamadorotkeun gitu. Maka dia tuh orang nggak ada baik-baiknya sama sekali tuh orang itu nggak ada baik-baiknya sama sekali. Membantu tidak, maka dia tidak menghilangkan madorot dari orang lain. Tapi dah model gitu teh seger Pak. Mantuan teh tapi ngenyek gitu. Bahasa Jawanya tuh ngenyek gitu. Ya ngenyek itu luka bahasa Indonesia. Tada'una saminasyari. Kata beliau, fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika. Maka itulah termasuk sedekah yang kau berikan kepada dirimu. Jadi dengan kita menahan diri, tidak memberi madarat pada orang lain, tidak merugikan orang lain, itulah sedekah terbaik kita pada diri kita. Dengan kita menghindarkan diri dari menzalimi orang lain. Jadi inti nama mun teu bisa naon ulah ngarugikan batur. Bisa naon dah tahan diri aja. Tidak merugikan orang lain. Dengan tidak merugikan orang lain itu sudah sedekah paling baik itu. Dengan kita menahan diri, tidak merugikan orang lain, ya, tidak mengusik orang lain, itu sudah sedekah yang paling baik buat diri kita. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika. Termasuk sedekah kepada diri kita adalah menahan diri, tidak menimpakan kemadharatan kepada orang lain ya, lantaran kita. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dengan nomornya masing-masing. Apakah itu termasuk dalam kandungan surat Al-Humazah mencela? Secara umum termasuk. Kenapa? Karena Allah mencela orang yang wailun likulli humazatin lumazah. Sungguh celaka orang yang humazah lumazah. Humazah itu orang yang meremehkan orang lain dengan kerlingan mata. Isyarat. Ngalek. Gitu kan. Meremehkan orang lain, menyinggung orang lain dengan isyarat mata itu humazah. Wailun likulli humazah. Lumazah meremehkan orang lain dengan lisan. Maka dua ayat ini, kalau kata para ulama, dua ayat ini adalah pondasi kehidupan masyarakat yang luar biasa dari Al-Quran. Kalau masyarakat itu terbebas dari humazah lumazah, itu insya Allah akur, tentram, kertor harjo. Pasti. Loh jenawi. Pokoknya kehidupan yang badatun thayyibatun warabun nukul. Orang-orangnya saling akrab, saling akur, tidak ada doginah, tidak ada hasad, tidak ada lain sebagainya. Yang penting tidak humazah lumazah. Humazah itu adalah meremehkan dan mencemooh dengan isyarat. Kalau lumazah itu dengan lisan. Islam melarang kita ini memojokkan orang, meremehkan orang, menyinggung orang meskipun dengan isyarat. Kadang gitu ya, buat orang gitu. Nah, paling saya tambah letik sedikit gitu. Kadang-kadang gitu. Oh, nama badan apa sedikit. Nah, itu sama dengan isyarat. Meremehkan orang dengan isyarat. Oh, benar gini. Cagre curug, cagre curug gini. Cagre curug. Nah, itu merendahkan orang dengan isyarat. Itu termasuk wailun likulli humazatil lumazah. Yang kedua adalah merendahkan orang dengan isyarat. Secara umum itu masuk dalam kategori memadaratkan orang lain. Maka sedekah yang paling baik adalah kita menahan diri, tidak merugikan orang lain, meskipun hanya dengan isyarat. Dan isyaratnya pun isyarat mata. Kalau Allah melarang kita memberi isyarat mata yang tidak menguntungkan, berarti lebih dari isyarat mata lebih nggak boleh.
lebih dilarang. Ya. Jangan sampai kita termasuk yang wail likulli humazatin lumazah, karena di bawahnya lihat ancamannya. Alaihim narun muqsadah. Jadi orang-orang yang satu paket tuh, orang-orang yang lumazah, kemudian jamaah malan wa andadah, kemudian lain sebagainya. Dia humazah, dia lumazah, dia kerjaannya menimbun menumpuk harta, kemudian tidak tasaddaqah, tidak bersedekah kepada ahlinya. Lalu Allah mengancam terakhirnya, alaihim narun muqsadah. Maka dia akan ditempatkan di neraka yang terkunci dan tergembok. Karena dulu kotak uangnya, kotak hartanya dikunci terus. Karena kotak uangnya, kotak hartanya terkunci terus, maka nanti di akhirat itu juga dia akan digembok, dikunci di neraka. Itu satu paket tuh ayatnya dengan lumazah di atas itu. Jadi termasuk perbuatan tercela adalah numpuk harta tidak dibelanjakan dalam ketaatan, termasuk merugikan orang dengan isyarat dan menyakiti orang dengan lisan. Itu satu paket. Paketnya adalah narum muqsadah, di neraka yang terkunci dan tergembok rapat. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari hal-hal semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah itu hadis yang kemarin sebagai setback sebentar supaya nyambung dengan hadis berikutnya. Hadis sekarang adalah nomor 224. Lumayan Pak, udah 200 Pak kita Pak. Ini menyebar kemana-mana mengajarkan kitab ini sudah keren nih, subhanallah. Pak Dedi nyanda kita. Saya kalau ngawas Mas ya. Kitabnya gitu. Luar biasa. Ada 200 hadis lumayan ya. Hadatsana Aliun ibnu Ayyash qala hadatsana Abu Usan hadatsani Muhammad bin Munkadir. Ini Ibnu Munkadir ini ulama termasuk salafus saleh tabi'in yang luar biasa. Banyak sekali kuat-kuat beliau, statement beliau yang dijadikan rujukan oleh ulama berikutnya. Namanya Ibnu Munkadir. Di antara statement beliau yang sekarang banyak diikuti dan banyak dipraktikkan oleh orang banyak adalah beliau itu punya doa. Doanya ini khusus untuk para suami-suami. Dan doanya rada unik memang. Ibnu Munkadir. Saya juga tadinya ini siapa, doa dari siapa sumbernya? Pas ditelusuri dilacak ternyata dari Muhammad Ibnu Munkadir, seorang tabi'in. Beliau mengatakan dan beliau sering melakukan berdoa kepada Allah minta agar zakatnya itu dikuatkan. Betul. Ya betul. Doanya itu Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi salahun li ahli. Ya Allah, kuatkan zakatku karena dengan kuatnya zakat itu ada maslahat buat keluargaku. Dicatat. Jadi saya teringat kalau ada penyebutan nama Ibnu Munkadir, seorang tabi'in, itu pikiran saya langsung ke doa itu. Jadi beliau punya doa, Allahumma qawwi dzakari, ya Allah kuatkan zakatku karena ada maslahat bagi keluargaku, maksudnya bagi istriku di dalam itu. Kopi itu wasilahnya, lantarannya, tapi doanya itu paling perlu. Iya, itu perlu. Catatkan Bu. Ya di-share melalui ketua DKM. Izin DKM. Jadi doanya itu sangat masyhur sekali. Allahumma qawwi dzakari. Qawwi itu dari kata qawwi takwiyatan, ay kuwatan. Di mana Allahumma qawwi, ya Allah kuatkan. Ay kuat hidup tuh. Aywa, sahih. Qawwi dzakari, kuatkan zakarku. Fa inna fihi maslahatun atau salahun dalam riwayatnya li ahli, bagi keluargaku. Beliau tabi'in ya. Tabi'in. Ibnu Munkadir bukan sahabat. Karena beliau, kenapa disebut tabi'in? Beliau meriwayatkan dari sahabat. Yang hadis ini bukan yang tadi, yang ini maksudnya. Itu An Jabir bin Abdullah. Umar bin Khattab sudah meninggal. Karena ini masa ba'da sahabat, termasuk generasi yang dijamin keunggulannya oleh Rasulullah SAW. Beliau berpesan, khairul qurun, sebaik generasi adalah generasiku, kata Rasul. Kemudian generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in. Nah ini Ibnu Munkadir termasuk generasi tabi'in.
Dari mana kita tahu Ibnu Munkadir tabi'in? Karena beliau dalam banyak riwayat disebutkan meriwayatkan dari sahabat, berarti beliau itu adalah generasi ba'da sahabat. Ini hadisnya adalah hadatsani Muhammad ibnu Munkadir an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqah. Nabi sallallahu bersabda dalam sebuah riwayat sahabat Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda setiap kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ini hadis dipajang di salah satu stadion Piala Dunia di Qatar waktu tahun lalu. Saya membaca betul itu ada tulisan Arab, Inggris dan Melayunya atau bahasa lain. Kullu ma'rufin shadaqah. Every goodness is shadaqah. Atau all goodness is shadaqah. Setiap al-ma'ruf shadaqah. Setiap kebaikan adalah shadaqah. Every goodness is charity. Saya ingat itu bahasanya. Setiap kebaikan adalah shadaqah. Apapun itu. Artinya apa? Berarti kalau orang berbuat baik, dia bernilai selain nilai pahala, nilai shadaqah juga. Dan shadaqah itu kata Ibnu Qayyim ada 14 faidah. Ada 14 faidah dari shadaqah. Itu bedanya antara pahala biasa dengan pahala shadaqah. Di antara pahala shadaqah adalah tudfi ghadabar rahman, meredam murkanya Allah. Kemudian tadfaul bala, menolak bala. Kemudian tuwasi al-qabr, melapangkan alam kubur. Kemudian tu'ti li sahibihi husnal khatimah, memberikan kepada pelakunya kematian yang baik. Kemudian juga ada tudha'af lahu shadaqah, akan dilipat gandakan harta bendanya kalau ada 14 faedah dari sedekah. Tadi yang paling utamanya diberikan pahala yang berlipat, diberikan rezeki yang melimpah, dilipat gandakan, kemudian tolak bala, penangkal bala, kemudian peredam murkanya Allah, dilapangkan kuburnya, dan diberikan kematian yang husnul khatimah. Yang 9 dan 8-nya itu ada dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi yang tadi itu yang paling utamanya di antara faedah 14 faedah sedekah. Nah, Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah bernilai sedekah. Itu artinya melebihi pahala gitu. Sedekah itu fadilah keutamanya melebihi pahala. Kalau pahala itu hanya balasan kebaikan, tapi kalau sedekah selain balasan kebaikan ada plusnya. Ada plusnya. Orang sholat misalkan dibalas pahala. Tapi kalau orang sedekah selain dibalas pahala, itu dibalas lagi dengan tadi dilipat gandakan hartanya, dijaga alam kuburnya, diluaskan dan lain sebagainya, diberikan husnul khatimah dan lain sebagainya. Maka itu adalah Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Berarti sedekah itu posisinya di atas ma'ruf. Kullu ma'ruf, setiap kebaikan adalah sedekah. Berarti kalau kebaikan dihitung dengan sedekah, itu artinya sedekah lebih tinggi dari kebaikan. Setiap kebaikan adalah sedekah. Itu berarti sedekah adalah afdol dari kebaikan itu sendiri. Maka dari itu beliau menyarankan kita senantiasa berbuat baik, karena setiap kebaikan itu sedekah. Ada yang ma'rufnya dengan tenaga, ada yang ma'rufnya dengan doa, ada yang ma'rufnya dengan membantu pekerjaan teman, ada yang ma'rufnya dengan hanya memberi wajah yang ceria, ada yang ma'rufnya dengan memberi kabar yang baik, ada yang ma'rufnya dengan menyelipkan kebahagiaan, keceriaan kepada teman kita. Karena ada hadis, di antara amal terbaik seorang mukmin adalah idkhalus surur fi qalbil mukmin, menyelipkan kebahagiaan, keceriaan, canda tawa kepada saudara muslimnya. Tidak usah amalannya gede-gede seperti jihad dan bebasin budak, mahal. Ada sedekah-sedekah yang ringan yang bisa kita lakukan. Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, menyelipkan kabar gembira, menyelipkan keceriaan kepada teman kita sesama muslim. Itu termasuk min afdhalil a'mal, amal-amal terbaik. Jadi pameh pendak teman teh jangan cerita nu sarem-sarem heula. Ulang nyaritakeun anu paiten. Yang bahagia dulu. Nanti kalau sudah ngobrolnya panjang, terus bahagia-bahagia, ya selipkan kabar sedih enggak apa-apa. Tapi kalau ketemu langsung, kabar gembira dulu, keceriaan, kabar gembira dulu, atau nyiar-nyiar pi atau heun urang teh kepada teman itu harus memberikan kabar gembira yang menyenangkan.
apakah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu termasuk sedekah? Sedekah. Kan kaidahnya kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Iya. Dan masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan assalamualaikum mah termasuk berkah juga. Kata para ulama, kalau di rumah kita ingin berkah, lakukan 3 hal. Yang pertama, baca salam keluar dan masuk rumah. Salamnya yang lengkap, bukan likum bukan. Lamlikum bukan. Mikum. Kalau likum tuh nggak tahu artinya apa ya. Itu assalamualaikum. 3 hal yang buat rumah kita penuh dengan berkah. Satu adalah ucapkan salam ketika keluar dan masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ada penghuni rumah maupun tidak ada penghuni rumah. Ibnu Abbas mengajarkan kepada kita, kalau rumah kosong tidak ada penghuninya, katakan saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucap salam kepada ahli rumah. Di sana ada malaikat, di sana ada jin muslim dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-aklul jama'i, sering-sering makan berjamaah di dalam rumah. Setidaknya kalau tidak tiap hari makan 3 kali berjamaah, minimal 1 kali ada makan berjamaahnya. Misalnya makan isya, makan malam misalkan, atau makan sore, makan siang, makan pagi, usahakan ada 1 kali dalam keseharian kita makan berjamaah. Kalau tidak 1 kali, minimal 3 hari. Kalau tidak hari, minimal 1 minggu ada di sana yang namanya ta'amul jamaah. Sekarang di rumah itu makannya bareng tapi tidak berjamaah. Bareng tapi tidak berjamaah. Hiji hareup sinetron begitu. Anu hijina TV One atau berita kan gitu. Anu hijina deui HP akhirnya mah bareng tapi tidak berjamaah. Nah ini kalau kita masing-masing, kalau kita ingin berkah dalam rumah kita, kata para ulama adalah at-ta'amul jama'i. Ketika Nabi melihat ada orang makan terpisah-pisah, Nabi menyeru, tajamau, ngumpul sini ngumpul, karena di dalamnya ada keberkahan. Jadi ngumpul makan itu berkah. Walaupun bareng, tidak, kadang orang tidak berjamaah. Bareng kadang tidak berjamaah, tapi yang kita inginkan bareng dan berjamaah. Ngumpul, makanya ngumpul. Mau cara makannya satu nampan bareng, mau cara makan masing-masing piring, tapi ngumpulnya itulah berkahnya. Itulah berkahnya. Baik itu di keluarga terutama, dan juga di luar keluarga ataupun di masyarakat. Itu mendatangkan keberkahan. Dan yang ketiga, yang mendatangkan keberkahan itu adalah sering-sering di rumah kita ini ada tilawatul Quran. Ada tilawatul Quran. Karena apa? Karena Quran itu berkah dengan sendirinya. Apa ayatnya itu? Wal-Qad anzalna itu kitaban mubarakan. Kami telah menurunkan sebuah kitab yang itu berkah dengan sendirinya. Artinya apa? Quran itu kan kalamullah. Kalamullah itu berkah dengan sendirinya. Otomatis gitu, otomatis. Kalau yang lain mah berkahnya itu kalau dilakukan sesuatu Allah menurunkan berkahnya. Tapi Quran itu karena dia adalah kalamullah, bagian dari sifat Allah, dia berkah dengan sendirinya. Air ini bisa jadi berkah kalau dibacain doa, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, minum misalnya. Jadi berkah. Apa habis mah? Berkah. Tapi Quran itu sekedar kita membacanya berkah dengan sendirinya. Meskipun kita tidak minta diberkahi, misalkan. Karena itu sudah Allah built-in-kan di dalam Quran. Kitabun anzal mubarakan. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran, di dalamnya penuh keberkahan. Makanya itu lebih baik kalau duduk di bawah ya. Makan, ada pada makan, ada diatur. Makan itu tidak nyender, ya makan itu duduknya seperti duduk yang sering dicontohkan oleh para ulama itu ya, supaya makan itu langsung lurus gitu ya, langsung ke pencernaan. Ala kulli hal itu ada balamnya banyak, ada diatur. Nah kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan masih bab sedekah. Qala Nabi SAW, ala kulli muslim sedekah. Setiap muslim berkewajiban untuk sedekah. Ala itu dalam bahasa Arab artinya harus, berkewajiban. Ala kulli muslim, setiap muslim wajib bersedekah. Wajib bersedekah. Kalau fa illam yajid, ya Rasul gimana kalau orang enggak punya yang disedekahkan? Qala fa ya'tamilu bi yadihi, lakukan sedekah dengan tanganmu. Artinya sedekah tenaga. Setiap muslim wajib bersedekah. Lalu sahabat keberatan, ya Rasul kan tidak semua kita punya kemampuan. Kata Rasul, banyak tamil biyadi, sedekahkan tenagamu, gitu kan?
Fayan fa'u nafsahu wa yatasaddaq. Lalu dia dengan begitu memberi manfaat kepada orang lain dan itu sedekah bagi dia. Qalu fa illam yastati aw yaf'al. Bagaimana kalau itu juga dia tidak mampu? Maka Rasul memberikan pesan fayu'inu dzal hajatil malhu. Tolong sahabatmu. Berikan pertolongan kepada sahabatmu. Fayu'inu, yu'inu itu maunah, pertolongan. Berikan pertolongan kepada sahabatmu. Qalu fa illam yas'amal. Bagaimana kalau dia juga tidak mampu melakukan hal itu? Maka Nabi bersabda, fayamur bil khair. Perintahkan satu kebaikan. Perintahkan satu kebaikan. Itu sedekah. Misalnya apa perintahkan kebaikan? Di WA aja iseng, harayu sholat, sedekah. Hayu solu gitu di pesan grup WA itu sudah sedekah. Ya'mur bil khair, menyuruh kebaikan, itu sedekah. Baik kebaikannya terlaksana atau tidak itu beda urusan, tapi kita menyuruh kebaikan itu sedekah. Jadi prinsipnya setiap muslim wajib bersedekah. Kalau tidak mampu sedekahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu tolonglah orang yang punya keperluan. Kalau tidak mampu suruhlah sebuah kebaikan, satu kebaikan. Au ya'mur bil ma'ruf. Suruhlah satu kebaikan. Qalu fa illam yaf'al. Bagaimana kalau dia tidak bisa juga menyuruh satu kebaikan? Misalkan era ataupun rada canggung menyuruh kebaikan, nyuruh sholat, nyuruh ngaji dalam apa di grup misalkan. Nggak bisa misalkan, maka kata Nabi, fayumsik anisyah, tahan dirimu dari keburukan. Fa innahu lahu shadaqah. Ini menguatkan yang sebelumnya. Karena menahan diri dari keburukan, dari merugikan orang, dari maksiat, maka itu adalah sebuah sedekah yang besar nilainya. Ini hadis di sini memberikan saling menguatkan ya bahwa kita ini diperintahkan oleh Nabi untuk bersedekah. Dalam hadis lain bahkan dalam hadis lain setiap muslim itu wajib bersedekah setiap hari 360 kali sedekah. Ya, ma yusbihu mu'minun, tidaklah seorang mukmin menemui waktu pagi illa wa an yatasaddaqa kecuali dia harus bersedekah 360 kali sedekah. Kemudian sahabat berkeberatan, faqala laisa kulluna yastati'u dzalik. Ya Rasulullah, tidak semua kita dapat melakukan hal itu. Laisa minna yastati'u dzalika, tidak semua kita dapat melakukan itu. Maka Rasul menimpali bahwa setiap tasbihmu sedekah, setiap tahmidmu sedekah, setiap kamu mendamaikan orang sedekah, setiap kamu mengucapkan tahlil sedekah, setiap kamu mengucapkan hamdalah sedekah itu, sampai kamu menyuruh kebaikan sedekah, nahi munkar sedekah dan lain sebagainya. Kata Nabi, wa tujzi'uha atau wa tujzihu rakaat duha, dan itu bisa di-cover dengan 2 rakaat salat duha. Ini motivasi kita untuk salat duha. Kata Nabi, setiap muslim menemui pagi hari wajib sedekah 360 kali. Ya, 360 kali. Maka kalau tidak bisa, lakukan sedekah yang kamu mampu dengan baca tahmid, baca tasbih, baca tahlil, baca lain-lain sebagainya. Tapi kata Nabi SAW, itu dapat di-cover dengan 2 rakaat duha. Artinya apa? Artinya 2 rakaat sunnah duha setara dengan 360 kali sedekah. 2 rakaat duha setara dengan 360 kali sedekah. Dan pahala sedekah itu kan tadi kita bahas, bukan hanya diberikan pahala berupa surga, tetapi pahala duniawinya juga banyak. Dihindarkan dari su'ul khotimah, kemudian dilapangkan rezekinya, dilipat gandakan rezekinya, diberi kesehatan, lalu murka Allah juga padam. Muka Allah diredam, menolak bala juga gitu. Berarti kalau sholat duha setara dengan 360 kali sedekah, orang yang rajin duha berarti dia orang yang akan dihindarkan dari musibah. Orang yang akan dihindarkan dari musibah. Berarti itu juga orang yang rajin sholat duha 2 rakaat akan dilapangkan dan dimudahkan rezekinya. Bagi orang yang sholat duha. Termasuk juga bagi orang yang 2 rakaat duha, Allah akan berikan limpahan pahala yang begitu besar, setara dengan pahala 360 kali sedekah. Maka 2 rakaat duha mah wayahna jangan sampai terlewat.
kecuali kita ada hajat, ada safar ataupun ada kondisi yang mungkin sakit atau ada urusan. Maka itu kalau kita rajin duha, kepergian kita dan sakit kita dihitung duha. Dihitung duha. Ada hadisnya. Orang yang biasa berjihad lalu nggak berjihad, kata sahabat yang lain tuh, ya Rasulullah, sya'anu nggak ikut jihad, gimana itu? Kata Nabi, jangan terlalu kau risaukan. Mereka itu dapat pahala jihad meskipun nggak berangkat sama kita. Inna fil madinati aqwaman la yasiru masirona. Di Madinah ada orang-orang duduk di rumahnya, ngopi di rumahnya, tapi dapat pahala jihad seperti kita. La yasiru masirona. Mereka tidak berangkat berjalan seperti kita ke medan perang. Mereka tidak berdarah-darah, mereka diam di rumah, tapi dapat pahala jihad. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu ikut jihad. Biasanya ikut jihad, istiqomah, tapi kali ini mereka punya uzur. Uzur itu bisa kondisi badan yang sakit, bisa juga nggak punya bekal. Zaman dulu jihad itu bekalnya masing-masing, Pak. Aya anu gaduh naon mangkat. Sampai ada di perang Tabuk, Abu Zar itu tidak punya apa-apa, lempang Pak dari Madinah ke Tabuk 300 km. Ngiclik nyalirang tak. Sampai Nabi bersabda, saya heran dengan Abu Zar, ya isyu wahidan wa yamutu wahidan wa sayub'asu wahidan. Sambil ketawa. Saya heran dengan Abu Zar, hirup sorangan wae. Lempang sorangan wae. Maut ge sorangan Abu Zar mah. Kayak dibangkitkan ge sorangan di akhirat. Abu Zar. Jadi Nabi mengekspresikan ketakjubannya gitu. Tidak ada halangan bagi Abu Zar. Saya tuh ingin ikut jihad tapi nggak punya bekal, tidak punya kendaraan, tidak punya nggak gampang berjalan kaki sama. Ngiclik Abu Zar lagi balik. Nah dari zaman dulu yang namanya mobilisasi berjihad itu masing-masing bekalnya. Makanya Nabi sering mengucapkan tidak ada amal yang lebih afdal ketimbang seorang mujahid yang keluar ke medan jihad bimalihi wa nafsihi, kecuali orang yang berjihad ke medan perang dengan harta dan jiwanya sendiri, berjalan dengan bekalnya sendiri. Nah baru di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di zaman itu sudah diatur namanya diwan, dawawin, kantor-kantor, jawatan-jawatan, kementerian-kementerian, tentara mulai organik, mulai reguler, ada gajinya, ada tunjangannya, ada hariannya, ada uang makannya segala ada di zaman Umar bin Khattab. Tapi sebelumnya tidak ada. Makanya berjasa besar Umar bin Khattab itu dalam menata pemerintahan. Sudah mulai ada tuh pagu-pagu anggaran segala sudah ada itu, pengaturan semacam itu di zaman Umar bin Khattab. Sebelumnya nggak ada. Iya kan. Kalau sholat duha sama sholat rawatib, mana yang lebih? Kalau secara kedudukan rawatib. Secara kedudukan rawatib. Duha itu. Enggak, maksudnya urutan afdoliyahnya. Ya. Rawatib tentu. Oh, rawatib dulu. Duha. Baru duha. Masing-masing punya. Jadi masing-masing punya afdoliyahnya, masing-masing fadilahnya itu punya masing-masing. Tapi tentunya sholat yang mengiringi sholat wajib tentu lebih punya kedudukan karena dia menyertai sholat wajib dan penyempurna. Orang kalau sholat wajibnya itu kurang sempurna, misalkan rada malawung kamana, aya nu bait lagu teu apa, misalkan aya nu jualanna tadi teu fokus jadi kabawa kepikiran, ada yang urusan kantor ke bawah, urusan main ke bawah. Nah, kan kurang sempurna itu sholatnya. Disempurnakan dengan rawatib. Sholat terbawa bekasan apa? Sholat terbawa ini kita bahas bekasan. Hari Rabu bekasan itu bukanlah tradisi Islam. Itu adalah tradisi awalnya itu dulu di zaman Quraisy, zaman jahiliyah itu ada tradisi mensialkan bulan Safar. Mensialkan bulan Safar. Sampai mereka itu kenapa disebut Safar? Karena kampung-kampung di Arab itu kosong kalau bulan Safar, pergi mengosongkan kampungnya supaya tidak kena bala di kampung itu. Yang penting bepergian saja. Nah itu tradisi terus berjalan sampai akhirnya menular juga ke Indonesia. Nah di antara kesialan bulan Safar itu kemudian difokuskan lagi kesialannya itu di akhir minggu katanya. Dan di akhir minggunya itu disiarkan lagi di hari Rabu, disebutlah Rabu Bekasan. Rabu jadi akhir minggu. Jadi ini sebuah
sebuah keyakinan yang beredar di masyarakat tetapi tidak ada landasan sama sekali dalilnya ataupun keterangannya dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau kita lihat hari Rabu itu hari di mana Allah menciptakan cahaya semesta. Hari Rabu itu hari Allah menciptakan cahaya. Hari Rabu juga hari Allah menciptakan langit dan bumi. Itu khusus hari Rabu. Artinya hari Rabu itu hari yang penuh kebaikan. Bukan sebaliknya hari yang dipesimiskan. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, hadis sahih, la safara, la adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safara. Dalam Islam tidak ada tatayur, dalam Islam tidak ada yang namanya kesialan bulan Safar. Safar tidak ada kemuliaan khusus, tapi Safar juga tidak ada kesialan khusus. Jadi tidak ada amalan khusus bulan Safar harus gimana, enggak. Dia seperti bulan biasa aja. Juga tidak ada kesialan khusus, artinya dia bulan biasa, seperti hanya kita melewati bulan-bulan yang lain. Ya kan, itu namanya salat kesialan bulan Safar. Jadi dalam Islam itu kepercayaan Safar itu sudah dibatalkan oleh Nabi SAW dengan hadisnya la safar, tidak ada kesialan bulan Safar. Dan juga dalam Islam itu pernah saya sampaikan di khutbah di sini di masjid, tidak ada yang namanya hari sial, bulan sial, minggu sial, dan juga tidak ada yang namanya hari baik, bulan baik. Semua hari baik, semua bulan baik, semua tahun baik, selama itu diisi dengan ibadah kepada Allah. Jadi Jumat berkah tiap hari harusnya tiap hari. Jumat aja ya. Jadi yaum barokah, jadi tiap hari berkah gitu. Dikasih makanan tiap hari. Itu seperti itu. Kemudian dalam fakta sejarahnya kita lihat, ketika orang jahiliyah takut dengan bulan Safar, teu aya nu hajat hiji acan pas Safar mah. Sok ratoskeun teu aya, kecuali anjeunna memang nutup percaya. Tapi rata-rata kebanyakan di semua daerah di kita bulan Safar teu aya nu hajat. Aya orang pasar induk curhat ke abi, Pak, Safar mah 30% omset ngagejrot. Sarieun hajat teu aya nu belanja besar, paling mau sakereut dua kereut belanja teh. Sama teh kawinan anjing sebetulnya. Di Kuningan mah kawin anjing namanya. Itu bulan Safar. Oleh Nabi SAW dibantah. Dalam sejarah kita lihat, Nabi menikahi Khadijah Al-Kubra di bulan Safar. Lalu Nabi melahirkan putra-putranya yang berjumlah 8 atau 6 gitu ya. Kemudian Nabi menikahkan Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bulan Safar. Nabi ingin mengetengahkan ke masyarakat, Safar tuh nggak ada apa-apanya gitu, biasa seperti biasa. Yang ketiga, Nabi juga mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Usama bin Zaid menaklukkan Bizantium, Romawi Timur saat itu, penguasa dunia, bulan Safar. Nabi menaklukkan benteng Khaybar, kekuatan Yahudi terbesar dan terakhir di Madinah, bulan Safar. Nabi juga mengirim pasukan ke arah Persia bulan Safar. Karena apa? Karena Nabi ingin menegaskan kepada masyarakat yang sudah masuk Islam itu, akidah dan ketawakalan itu mutlak kepada Allah saja, bukan kepada waktu, bukan kepada ruang, bukan kepada tempat, bukan kepada zaman, hanya kepada Allah. Dan yang paling akhir ini ada sebuah hadis bahwa orang itu kalau dia punya anggapan sial kepada sesuatu itu akan jadi sugesti. Kalau orang menganggap hari Rabu ini misalkan malam tadi ya, itu adalah hari kemusibahan dan bala, ya, itu kan menjadi sugesti bagi dia. Masuk ke alam sadar dan bawah sadarnya bahwa itu hari sial. Pasti. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi. Aku itu tergantung sangkaan hambaku kepadaku. In zanna khairan falahu, kalau dia berpikir bersangkanya baik, baiklah baginya. Wa in zanna syarran falahu, kalau dia berpikir tentangku buruk, sangkaan buruk, dia akan jadi buruk. Jadi anu sugesti buruk itu membuka potensi dia itu benar-benar buruk nantinya. Karena sugesti masuk alam bawah sadar. Jadi sangat-sangat tidak mendasar sekali kita ini bertawakal kepada sebuah hari atau sebuah waktu. Karena waktu itu makhluk Allah. Syawal itu makhluk Allah.
Hari itu makhluk Allah. Kita tidak boleh bertawakal kepada waktu dan tidak boleh bertatayur kepada situasi. Tapi kaitkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir sebelum penutup, saya dapat pencerahan dari Buya Yahya bahwasanya semua hadis berkenaan dengan kesialan Safar dan Rabu Wekasan hadisnya palsu. Ya. Semua yang berkenaan dengan Rabu Wekasan hadisnya palsu. Tidak ada yang sahih. Itu kata Buya Yahya. Kalaupun ada yang memberitahu tentang itu adalah hasil dari mimpi tanda petik kasyaf seseorang. Tapi itu juga bukan dasar hukum. Yang namanya kasyaf ataupun mimpi seseorang bukan dasar hukum sama sekali. Mungkin itu bagi dia informasi, tapi bagi orang lain tidak boleh diumumkan. Jadi satu-satunya rujukan orang mengadakan Rabu Wekasan itu adalah karena ada mimpi seseorang yang mereka anggap tokoh sufi waktu itu. Lalu terus berturun-temurun tradisi itu diikuti. Jadi sumber Rabu Wekasan adalah mimpi seorang sufi dan tidak ada sama sekali satu hadis pun. Silakan cari dalam kitab apapun. Tidak ada hadis yang menyatakan tentang Rabu Wekasan. Mohon maaf. Jadi tidak usah dijadikan sebagai, tidak biasa saja. Aku sudah ikut Rabu Wekasan. Kalau suatu malam kita misalkan mau berdoa tolak bala, bagus. Doa misalkan malam kita berdoa. Ada doa tolak bala dari Rasul yang sangat masyhur sahih. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu doa tolak bala dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam juga bagus. Setiap malam, setiap waktu, mau malam tadi mau bebas. Kemudian kalaupun kita mau sholat di malam itu niatnya sholat mutlak. Niat sholat mutlak aja, niat mutlak ataupun nambah tahajud atau semua. Tapi kalau sholat dengan niat tolak bala, nggak ada namanya sholat tolak bala. Kalau mau sholatnya biasa, niatnya sholat mutlak, doanya minta dijauhkan dari bala. Bala diri kita, bala keluarga, dan juga bala kepada negara kita. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiq wal hidayah. Subhanallah. Subhanallah.